teman-teman, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan video saya. Buat yang pertama kali baru menemukan video saya, perkenalkan, nama saya Santi, saya tinggal di South Carolina. Teman-teman, video yang lalu, yang terakhir, saya menceritakan tentang usia 18 tahun di Amerika. Dan yang video kali ini saya akan cerita tentang seorang anak, yaitu anak saya sendiri, yang pindah dari Indonesia ke Amerika pada usia 15 tahun. Jadi saya akan menceritakan bagaimana memindahkan seorang anak yang tinggal dan bersekolah di Indonesia, kemudian bersekolah di Amerika. Ini teman-teman, pada waktu itu adalah perpindahan kami karena mengikuti suami yang tinggal di Amerika. Jadi anak saya yang kecil, anak saya yang bungsu yang bernama Yaya, pada waktu itu dia masih usia 14 tahun, kelas 3 SMP. Dan waktu kita mempersiapkan perpindahan dari visa, memindahkan sekolah dan lain-lain, itu memakan waktu sekitar 9 bulan. Jadi praktis dari mulai pengajuan visa, kita pamitan ke sekolahnya, kemudian proses dokumen dan lain-lain. Karena itu makan waktu, itu semuanya selesai pada saat itu usia Yaya sudah 15 tahun. Jadi tahapannya yang akan saya ceritakan di sini adalah kalau pindah dari Indonesia ke Amerika, sebetulnya kita tidak terlalu stres memikirkan apakah anak itu bisa berbahasa Inggris apa tidak, anak kita itu nanti bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya yang baru di Amerika apa tidak. Sebetulnya waktu itu saya memang ada kecemasan, tetapi ternyata itu tidak beralasan karena anak kita baik-baik aja. Kenyataannya semuanya bisa dilalui oleh Yaya dengan baik. Jadi begini, mungkin proses dokumen dulu ya, dokumen yang dibutuhkan dari Indonesia. Pada waktu itu yang saya ingat, itu kita hanya membutuhkan rapot terakhir anak. Saya kira hanya rapot terakhir anak ya, karena waktu itu Yaya posisinya dia sudah kelas 3 tetapi belum ujian. Pada saat itu menjelang ujian UNAS kelas 3-nya. Ada dilema sih waktu itu karena sekolahnya itu menahan, katanya Bu tahan dulu sampai dia lulus SMP. Itu kata pihak sekolahan bilang kayak gitu. Pada waktu kita proses kepengurusan visa hampir selesai, saya pamitan dan minta rapot, kemudian rapot itu kita terjemahkan, rapot terakhir aja ya, karena nanti kita kirimkan ke sekolah yang di Amerika. Setelah itu sekolah bilang, Bu ini tanggung sekali kan, Yaya sudah hampir ujian akhir ya, ujian kelulusan kelas 3 SMP-nya, waktu itu UNAS butannya kan. Nah tetapi pertimbangan saya tidak menunggu ujian, padahal ujian itu akan berlangsung sekitar sebulan 2 bulan berikutnya. Pertimbangan saya merasa tidak perlu ujian SMP karena apa? Setelah saya berkomunikasi dengan suami saya yang di Amerika, yang sudah tinggal di sana, suami saya bilang bahwa di Amerika itu SMP dan SMA, artinya middle school dan high school, itu satu sekolah. Jadi kalau di Amerika kelas 9, kalau kita kelas 3 SMP, kelas 9 juga ya, dan kemudian ke kelas 10 itu tidak perlu pindah ke lain sekolahan seperti di Indonesia harus mencari SMA-nya apa gitu, SMU-nya apa. Kalau di Amerika state yang kita tuju, tempat kita pindah di Vermont itu satu sekolah. Jadi SMP dan SMA itu satu sekolah. Jadi saya pikir tidak terlalu ada artinya kan menunggu lulus ijazah SMP dari sekolah di Indonesia, nanti dibawa ke sana tuh kelas 9 dan ke 10 di sana tidak ada bedanya, satu sekolahan juga. Itu pertimbangan saya. Jadi saya bilang enggak perlu Bu, saya akan membawa pindah Yaya bulan ini juga ke sekolahannya. Ya sudah, sekolahan juga nggak bisa apa-apa kan, karena kita yang memutuskan.
Jadi untuk surat-surat sudah ya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan masalah bagaimana dengan bahasa Inggrisnya nanti, atau bagaimana dengan ijazah dan lain-lain. Itu tidak perlu. Karena apa? Kalau surat-surat yang lain oleh Kedutaan Amerika, yang dibutuhkan adalah nanti ada vaksinasi, kemudian surat kesehatan dan lain-lain, itu ada dari US Embassy, ada listnya sendiri. Tetapi kalau urusan sekolah, itu saja yang dibutuhkan. Kemudian pengantar dari sekolah pun sepertinya tidak diperlukan pada waktu itu, karena dari pihak sekolahan sudah meminta rapot dan pasti ya akte kelahiran, rapot terakhir yang sudah diterjemahkan, lalu ya sudah itu aja dikirimkan. Kebetulan kan suami di sana, jadi suami yang membawa ke sekolahan, jadi dia sendiri yang ke sekolahan dan mengajukan, dan sekolahan sudah menunggu kedatangan Yaya. Begitu saja prosedurnya. Karena ini untuk anak kelas 9 ya, saya tidak menceritakan kalau kuliah nanti beda lagi. Kalau untuk urusan kuliah beda lagi, harus ada pendaftaran, harus ada ini. Kalau ini pendaftarannya juga ada, tetapi kan sudah diwakili oleh ayah tirinya kan, yang sudah tinggal di sini. Lalu singkat cerita, kita berangkat, kita terbang, kemudian sampai di Amerika itu pada waktu itu pada bulan Maret pertengahan, jadi mid March tahun 2011. Jadi pada waktu itu kalau Maret di Vermont, di state Vermont itu masih musim dingin. Ya buat kita yang datang dari negara tropis, saya dan Yaya pasti kaget karena begitu dinginnya bukan dingin biasa, dingin yang below zero, jadi dinginnya beku banget, yang bisa mencapai minus 25 derajat Celcius. Hariannya itu minus 15 derajat, itu udah biasa. Dan musim dingin di Vermont itu bisa sampai bulan Juni. Bisa bayangkan ya. Kalau di negara bagian lain yang umumnya 4 musim itu kan April sudah masuk spring, tapi kalau di Vermont Maret itu masih winter, April masih winter, Mei masih winter, Juni masih winter, summer itu udah cuma tinggal Juli dan Agustus itu udah summer. Jadi kita kalau di Vermont ini ya, kita skip spring. Jadi itu langsung summer, Agustus itu aja yang panas, kemudian nanti masuk September udah dingin lagi. Jadi kalau saya hitung masa kita tinggal di Vermont itu, saya tinggal di sana 2 tahun, Yaya 3 tahun. Winter itu sepanjang 9 bulan. Jadi 9 bulan winternya. Kalau di tempat lain kan 4 musim, winter paling 4 bulan ya. Jadi 4 bulan musim dingin, 4 bulan musim semi, 4 bulan musim gugur, 4 bulan winter. Jadi dibagi 4 dalam 1 tahun. Tapi kalau di Vermont 9 bulan musim dingin, sisanya cuma sebentar banget. Itulah yang makanya akhirnya kami pindah ke South Carolina. Ya lanjut ya teman-teman. Pada waktu pertama kali pindah, seminggu pertama otomatis saya tidak memaksa Yaya langsung masuk ke sekolah ya, karena ya itu tadi perbedaan cuaca, kemudian perbedaan suasana, dari tempat kita panas tiba-tiba winter seperti itu. Saya masih tidak memaksa Yaya untuk langsung pergi ke sekolah pada hari Senin berikutnya. Kemudian saya hanya bilang ke dia nanti kalau sudah kita sudah 1 minggu 2 minggu dia sudah biasa, dia mulai sekolah ya. Kalau Yayanya karena anaknya itu rajin, sebetulnya anak saya itu rajin karena dia nggak bisa diem, dia kan anaknya aktif banget. Oh ya, saya ceritakan dulu latar belakang Yaya. Yaya itu waktu di SMP dia bukan anak yang ranking 5 besar atau apa, dia paling masuk 10 besar 15 besar ya. Ya maksudnya anak saya itu average lah, biasa-biasa aja. Pada waktu pindah sekolah, saya sebagai seorang ibu yang tahu bahwa pelajaran di Amerika bakal beda,
dan bahasanya beda, suasananya beda, dan lain-lain beda, otomatis saya nggak berharap banyak. Maksudnya tidak berharap, wah Yaya harus bagus, Yaya harus begini. Jadi saya hanya punya pikiran kalau Yaya bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya, saya sudah bersyukur banget, saya udah seneng banget. Oh ya, perlu saya tambahkan, mungkin tadi saya lupa ya. Saya lupa menyebutkan, waktu di Indonesia, di Jogja itu, Yaya sekolah di sekolah negeri. Dia bersekolah di salah satu SMP negeri di Jogja, di daerah Malioboro. Jadi dia maksud saya kenapa saya cerita ini, saya nggak perlu sebutkan SMP-nya berapa ya, tapi negeri yang ada di Kodia, di dalam kota Jogja. Saya sebutkan negeri. Saya mau menekankan bahwa bukan sekolah internasional yang berbahasa Inggris setiap hari atau mendapat tambahan pelajaran bahasa Inggris yang lebih daripada sekolah lain, enggak. Jadi Yaya hanya sekolah negeri seperti pada umumnya, dan dia murid yang biasa. Ya, hanya bedanya Yaya itu aktif, itu aja. Dia aktif dan suka menggambar, suka olahraga, suka menggambar. Jadi bisa dibayangkan ya, menggambar. Oke, lanjut lagi. Setelah tiba di Amerika itu tadi, pada minggu berikutnya, saya sudah bilang sama Yaya, oke deh, besok kita sekolah. Hari Senin kita berangkat sekolah. Jadi hari pertama sekolah kita antar saya bersama dengan step daddy-nya ke sekolahan, terus menyerahkan kepada kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya perkenalan, semuanya baik, terus diantar ke kelasnya. Nah, saya merasa tenang karena di sekolah itu gurunya menerangkan bahwa nanti Yaya akan didampingi oleh guru bahasa Inggris. Jadi enaknya sekolah di Amerika itu, kalau ada murid internasional yang baru masuk dengan bahasa Inggris yang bukan bahasa dia tidak bisa berbahasa Inggris, maksudnya English is as a second language, Yaya akan mendapatkan guru bahasa Inggris. Begitu perkembangan Yaya. Setelah dia mulai bersekolah di situ, saya baru tahu bahwa ternyata Yaya itu mendapat pelajaran bahasa Inggris ekstra. Jadi ada hari dia mendapatkan pelajaran bahasa Inggris sendiri tanpa teman-temannya. Karena apa? Maksudnya karena student yang internasional ya memang hanya Yaya gitu. Jadi pelajaran tambahan itu ya hanya dia aja. Gurunya satu, muridnya satu. Nah, maksudnya pada kelas-kelas pelajaran Yaya, guru itu melihat perkembangannya. Jadi wali kelasnya melihat kalau Yaya merasa berat pada pelajaran matematika atau pada pelajaran history atau apa yang harus banyak pemahaman, comprehension, Yaya akan didampingi oleh guru bahasa Inggrisnya. Saya masih ingat guru bahasa Inggrisnya bernama Miss Anna. Jadi di dalam kelasnya Miss Anna akan duduk di sebelah Yaya, mendampingi Yaya dalam pelajaran. Jadi ini yang beda sekali ya dengan bayangan saya waktu memikirkan bagaimana Yaya akan mengikuti pelajaran. Bisa enggak ya, dia kan bahasa Inggrisnya biasa-biasa aja, pinter enggak, bodoh juga enggak, maksud saya biasa ya, average. Dan ternyata 100% pelajaran di bahasa Inggris ternyata kalau di Amerika seperti itu. Jadi dia didampingi oleh guru bahasa Inggrisnya di setiap kelas-kelas dia gitu. Kemudian puji Tuhan, pada kelas 9 pas masanya kenaikan, Yaya tidak mengalami banyak kesulitan pada waktu, mungkin kalau kita sebut kenaikan kelas, evaluasi ujiannya dia. Saya lihat nilai-nilainya bagus. Maksudnya nilainya bagus itu saya tidak berharap dia harus dapat 100 atau apa, tapi paling tidak kekhawatiran saya seperti ya yang bisa ngikuti apa enggak gitu. Ternyata itu enggak beralasan karena nilai-nilai dia 80, 90 malah ada rata-rata 80. Jadi saya surprise banget, saya surprise sekali. Saya terus terang kaget juga
melihat perkembangan Yaya. Lalu pada hari-hari sekolahnya, dia mulai menemukan teman, dia mulai punya sahabat-sahabat, dan saya lihat dia bisa berkomunikasi gitu. Dia bisa mengikuti teman-temannya. Jadi pada waktu kenaikan kelas 10, Yaya pun ikut naik ke kelas 10. Jadi nggak ada dia harus mengulangi kelas 9 lagi, enggak. Jadi pada saatnya dia kelas 10, dia kelas 10. Terlalu kenaikan kelas 11, dia juga masuk ke kelas 11 dan nilainya itu naik juga. Kalau dulu rata-rata 80 sekian, dia menjadi 90, malah pernah ikut dalam daftar yang mendapatkan honor roll gitu. Maksudnya honor roll itu penghargaan gitu ya. Jadi murid yang dapat penghargaan, berprestasi. Dan saya juga kaget. Yaya juga bersemangat ikut poetry out loud. Jadi semacam lomba membaca puisi. Jadi waktu Yaya cerita, ibu dia ikut lomba baca puisi. Terus saya pikir, oh gitu, apa ini kemauan Yaya apa karena gurunya? Kata dia, ya ini didorong selalu oleh guru bahasa Inggrisnya dan Yaya mau. Saya kaget juga ya, ternyata anak saya berani. Dan puji Tuhan, dia menang di sekolahnya. Jadi dia berangkat mewakili sekolahnya, Randolph. Jadi dia berangkat mewakili kota Randolph ke Berry City, ke kota yang lebih besar, untuk maju kompetisi di tingkat state, Vermont gitu. Jadi kalau Yaya menang di tingkat state, dia akan berangkat ke nasional gitu, mewakili Vermont ke Washington. Tapi waktu itu saya nggak berharap maksudnya namanya juga kan anak internasional, bahasa Inggrisnya juga harus didampingi gitu kan. Ya saya nggak berharap banyak. Jadi memang betul waktu di tingkat state ya kalah, tidak mendapatkan nomor untuk maju ke tingkat nasional. Tapi saya udah bangga mewakili sekolah, mewakili kotanya Randolph waktu itu. Dan saya juga senang sekali. Saya juga betul-betul tidak menyangka, karena sebagai anak yang aktif, Yaya itu dipilih menjadi kapten bola voli sekolahnya. Karena dia yang paling bersemangat dan aktif dan dia yang punya gagasan, akhirnya Yaya dipilih jadi kaptennya. Itu. Kemudian Yaya juga ikut mewakili beberapa diskusi remaja di sana. Kemudian dia ikut aktivitas sekolahnya. Nanti saya pasang foto-fotonya ya. Kegiatan-kegiatan Yaya yang dilakukan dia di masa SMA itu. Oke, jadi itu ceritanya. Meskipun waktu di sekolahnya di Indonesia itu biasa-biasa aja, tapi karena dia mau berusaha, dia bisa mengikuti dan bisa berprestasi sampai dengan ujian akhir SMA-nya, ujian high school-nya. Kalau di situ ada SAT, kemudian ada ujian yang lain. Puji Tuhan, Yaya masuk, nilainya juga bagus, meskipun bukan yang bagus sekali, tapi masuk deretan yang dapat honor roll juga. Lalu dia mendaftar kuliah di Temple University di Philadelphia. Tapi karena dia ingin sekolah yang dekat dengan tanah air, kebetulan Temple University punya cabang di Tokyo, Yaya memilih kampus yang di Tokyo. Jadi Yaya pernah kuliah di Tokyo selama kurang lebih 1 semester. Meskipun akhirnya dia nggak bisa melanjutkan sampai selesai karena dia merasa nggak cocok, hanya dia jalani 1 semester di Tokyo. Setidaknya begitu pengalaman dia. Pindah dari Indonesia ke Amerika pada usia 15 tahun dan bisa mengikuti semua pelajarannya, bahkan bisa berprestasi, bahkan bisa punya banyak aktivitas, bisa masuk ke perguruan tinggi, dan juga pada waktu itu mendapat sebagian beasiswa dari State Vermont juga. Kalau nggak salah dapat $5.000 untuk teman-teman. Gambaran
tentang kepindahan seorang anak pada usia 15 tahun dari Indonesia ke Amerika dan bersekolah mulai dari kelas 9 sampai dengan lulus high school. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga menjadi inspirasi dan semoga ada tambahan pengetahuan untuk ibu-ibu juga, misalnya ada rencana memindahkan anaknya ke Amerika atau pindah dari Indonesia kemana saja. Jangan dulu underestimate anak kita nggak bisa apa-apa karena dia bukan anak yang cemerlang atau dia biasa-biasa aja. Jadi ini untuk gambaran untuk para ibu-ibu, jangan terlalu khawatir. Sampai jumpa lagi teman-teman pada video yang akan datang. God bless.